Berita 1, Bersatu menginspirasi. Pemirsa, kecerdasan buatan atau AI terus berkembang pesat hingga mampu menciptakan peluang baru, sekaligus tantangan yang kompleks. Adanya teknologi ini memungkinkan para sektor dan kreator untuk bekerja lebih efisien, menciptakan karya yang inovatif, serta mengubah cara manusia berinteraksi dengan seni, musik, desain, dan bahkan film. Selain menghemat waktu, AI dapat membantu bisnis dan memangkas biaya operasional yang sebelumnya memerlukan sumber daya yang begitu besar. Lantas bagaimana AI bisa mempengaruhi bisnis industri kreatif? Saat ini telah hadir bersama kita di studio Berita 1 PIK 2 Bapak Hembang Nugraha, CEO PT B Multikreasi. Terima kasih Pak Hembang sudah hadir. Apa kabar? Halo, selamat pagi. Mas Iqbal. Sehat ya? Sehat. Keren banget nih, very slick nih. Pak Hembang. Saya panggilnya Mas Hembangnya karena masih muda. Iya, Mas Hembang. kita kayaknya seumuran. Seumuran ya. Mas Hembang, boleh dijelaskan dong mengenai profil bisnis dari PT B Multikreasi ini? Betul, tadi kita sudah memberikan bridging terkait AI. Pasti seputar itu, tapi nggak afdol kalau Mas belum jelasin. Silakan. Oke, thank you. Jadi B Multikreasi ini atau B Production adalah rumah produksi yang memang juga bikin IT solution juga sebagai event organizer. Oke. Kita punya beberapa produk layanan services, diantaranya video company profile, iklan TVC, animasi, 2D dan 3 dimensi, pembuatan jingle, Mars, event organizer itu sendiri. Kami sudah dipercaya oleh beberapa instansi pemerintah, BUMN, kawasan industri area, lalu kemudian juga private company dan UMKM tentunya, Mas Iqbal. Baik, jadi memang bisnis putar AI dan juga bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini menjadi cuan begitu ya, Mas? Oh, of course. Of course. Dan apa sih sebetulnya yang melatar belakangi PT B Multikreasi ini hadir di pasar Indonesia, tentu dengan melihat bagaimana prospek yang ada ya, peluang yang ada, chance atau opportunity begitu. Apakah itu menjadi alasan mengapa B ini hadir? Betul, dari data Kementerian Kemenkraf ya, bahwa dari sektor industri kreatif menyumbang 1.300 triliun di tahun 2023 atau sekitar 8,7% menyumbang secara BDP nasional. Ini membuat tidak dianggap sebelah mata tentunya industri kreatif ini. Punya nilai yang cukup prestisius, lalu kemudian akselerasinya juga cukup kemana-mana. Karena bisa menjadi balancing dari core business utama yang lain. Nah, hadirnya B Production, kami tidak hanya sekedar membuat ini sebagai entitas biasa, tapi juga kami menganggap ini sebuah peluang untuk bisa memperdayakan konten kreator, pelaku kreatif di berbagai daerah untuk bisa berkolaborasi. Apabila memang kita ada proyek yang di luar, kita masih bisa invite mereka. Lalu kemudian kami juga coba menghadirkan sebuah potensi-potensi bisnis yang kedepannya akan kita coba gabungkan dengan kemajuan teknologi. Kita beradaptasi, berkolaborasi, dan semaksimal mungkin memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, Mas Iqbal. Mas Hembang, tadi ada menyoroti, saya langsung pengen bertanya nih. Konten kreator di berbagai daerah, berarti fokusnya ke daerah-daerah di luar kota besar atau seperti apa? Tidak. Jadi gini, tentu variabel cost dalam produksi dinilai dari seberapa jauh proses syutingnya ya. Apabila memang kita punya tim inti, kita ada tim inti. Tapi untuk menambah potensi kekuatan saat kita lagi syuting, kita coba melibatkan konten-konten kreator yang memang berdekatan dengan lokasi kita. Karena kita ada di asosiasi, kita juga punya teman-teman yang mungkin bisa available saat kita lagi ada syuting di daerah. Kita coba invite mereka dan mereka bisa join. Itu memberikan sebuah keunikan tersendiri. SDM merasa kearifan lokal gitu ya. Dan menurutnya cita rasa dalam tanda kutipnya terasa begitu ya jika memang syuting di daerah-daerah tersebut. Tentu akan menjadi guide tersendiri. Mereka memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah guidance, memberikan petunjuk, dan karena mereka putra daerah. Sama ciri khasnya mungkin makan di spill begitu, dan jadi kita bisa dapatkan langsung taste-nya langsung. Bagaimana capaian kinerja nih, Mas? Kita sedikit berbicara angka. Kinerja perusahaan tahun 2024, bagaimana sebelum kita ngobrol 2024? Di tahun 2024 itu kita flashback 1 tahun yang lalu ya, bahwa terjadi deflasi tentunya. Karena 2024 itu kita ada pergantian presiden,
Ya. ada di Indonesia, lalu kemudian di luar juga ada pemilu Amerika ya, gitu, Donald Trump. Lalu kemudian juga perang, selain perang dagang ada Ya, perang ya, ya. fisik juga gitu ya. Itu yang ngebuat 2024 pencapaian memang secara fluktuasi kita agak turun. Tapi Oke. so far setelah ada kebijakan-kebijakan baru, sudah ada penetapan, lalu kemudian sudah ada penetapan komentator dari kementerian yang memang masing-masing sekarang ini sudah sedang ongoing gitu ya. Kita sangat optimistik gitu ya, di tahun ini akan terjadi percepatan grow up bisnis lebih maksimal. Nomenklatur kebijakan yang mana sih Mas yang bisa mendongkrak bisnis lebih keren lagi nih? Spill dong. Iya, tentunya kan kalau misalkan kita bicara pemerintah nih, proyek pemerintah ya, efisiensi anggaran di tahun 2025 ini Pak Prabowo kan ngapain main ya, luar biasa. Tapi setidaknya kami berharap tetap ada potensial-potensial yang memang notabene kita melihat dari sisi yang lain, perspektif yang lain. Misalkan begini Mas Iqbal, dari sisi swasta gitu ya, tetap mereka akan pingin dong menjaga engagement dengan brand loyalnya kan, dengan customernya, ingin ada tetap interaksi dalam bentuk iklan digital. Nah, potensial-potensial ini yang memungkinkan kita untuk bisa mengambil opportunity itu. Baik, luar biasa sekali. Sangat jeli melihat opportunity begitu ya. Tadi kan dengan adanya kebijakan capaian 2024 yang mungkin sedikit terkoreksi, bagaimana target kinerja 2025 kuartal 1 kan sudah selesai nih, kuartal 2 ongoing, bagaimana? Kita fokus memang selain dari sisi production house-nya di 2025 ini kita pingin lebih kepada pematangan pembuatan platform editing yang sifatnya terintegrasi dengan AI, Mas Iqbal. Nah, jadi income aktifnya saat kita bekerja ada syuting, lalu kemudian kita sedang garap event gitu ya. Tapi income pasifnya kita akan coba ke depannya berpikir untuk bagaimana nanti platform kita bisa diterima oleh masyarakat, oleh UMKM, karena memang membership-nya sangat murah dan sangat terjangkau dibanding mereka meng-hire videographer, lalu kemudian mereka membuat sebuah desain sendiri. Lebih baik kita manjakan dengan beberapa tools yang memang itu kita buatkan untuk UMKM khususnya. Dengan target UMKM dan juga Anda tadi statement bahwa murah dan terjangkau, berarti memang easy to use juga tidak, Mas? Yes, kesempurnaan memang untuk platform ya terus berjalan. Saya sangat mengikuti Google punya inspirasi bahwa kesempurnaan seiring berjalan dengan masukan dan kritikal dari user dan pengguna. Jadi tidak ada platform yang langsung lahir dengan sempurna, tapi seiring dengan berjalan, apa yang menjadi keluh kesah dan menjadi problem user itu menjadi sebuah bug dan akhirnya evaluasi untuk kita gitu Mas Iqbal. Oke, jadi memang terus bertransformasi. Lalu bagaimana sebetulnya dengan pengembangan produk kreatif yang dihadirkan oleh perusahaan hingga saat ini? Kan jika melihat kepada target tahunan perusahaan, apakah sudah tercapai atau sebetulnya produk kreatif apa yang berkontribusi banyak terhadap kinerja ini dari berbagai macam services yang ada? Kira-kira ini this is the one yang menjadi tulang punggung begitu. Oke. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi untuk segmen B2B dan B2G memang video company profile ini menjadi dominasi kami untuk menjadi favorite produk, di mana ini belum bisa tergantikan dengan AI. Tetap pakai intuisi, tetap pakai feeling, tetap pakai direct talent, tetap harus ada kontribusi kami selaku production house kepada manajemen ada gitu dong ya, human rights-nya tentu. Nah, selain itu juga iklan, tentunya iklan TVC, iklan digital, video animasi, lalu kemudian jingle Mars gitu ya. Hampir 5 produk layanan kami itu variatif, memang semuanya berjalan. Tapi untuk segmented yang UMKM, Mas Iqbal, ini yang menjadi favorit memang pembuatan website, lalu kemudian jingle. Jingle-jingle yang notabene untuk para pelaku usaha kan yang ceria, happy 30 second gitu ya, yang mereka bisa setel di store mereka gitu kan. Nah ini kita berikan harga yang sangat kompetitif agar mereka itu punya nilai jual saat customer main ke store-nya mereka, ke tempatnya mereka bisa nyaman, denger jingle gitu kan. Nah kita buatkan secara original. Baik, secara original ini menarik sekali dan nggak bisa dipunyai orang lain ya. Company profile gimana nih? Kemarin kan ada efisiensi dari pemerintahan, kebanyakan kliennya pemerintahan atau swasta nih. Bagaimana? Apakah menurun begitu
dengan ada efisiensi, meskipun efisiensi sekarang udah mulai longgar. Ada penambahan anggaran Mas Iqbal. Ada penambahan bagaimana? Ya, kalau untuk plat merah atau di pemerintahan gitu ya, memang saat ini cukup ada pembatasan. Namun kita juga pengen eksplorasi klien tentunya, diferensiasi klien yang memang kita ingin menambah portofolio di luar dari customer base yang sudah ada. Nah, ini tentunya membuat kami untuk terus melakukan langkah continuous improvement untuk diferensiasi bagaimana kita bisa menghadirkan customer-customer baru yang memang secara private company mereka secara budgeting memang memiliki alokasi tersebut. Kalau perusahaan-perusahaan BUMN, lalu kemudian private company, ada yang secara rutin memang di 1 tahun sekali, di 2 tahun sekali gitu ya. Karena potensi untuk pergantian direksi manajemen itu saat mereka ada pergantian tersebut pasti akan ada perubahan. Nah, itu akan dibuatkan video company profile. Atau mungkin video company profile itu menggagas ada sesuatu yang tidak yang belum sesuai gitu atau yang sudah yang baru rilis gitu ya. Kebijakan baru rilis, manajemen baru. Nah, ini dibuat eksplisit dalam bentuk video sehingga ini menjadi sebuah budaya baru untuk perusahaan tersebut. Berarti sebetulnya request-nya never ending ya, karena pergantian pejabat, pergantian kebijakan terus berlangsung nih. Keren banget nih. Amin, amin. Lantas yang mendorong peningkatan kinerja perusahaan ini apa sih, Mas Hembang? Dan apa sih sebetulnya strategi untuk bertahan terus di industri ini? Tentu tidak mudah ya, seperti yang Anda tadi sebutkan. Ada sentimen global, perang sana, perang ini, dan lain sebagainya. Belum lagi ada kemarin pemilihan presiden. Tentu surprise-surprise seperti itu yang kadang bikin dagdikdugder para CEO gitu. Gimana? Ceritain dong, Mas. Oke, yang pertama kalau bicara manajemen gitu ya, tentu kita harus memiliki strategic competitive advantage ya. Keunggulan daya saing. Keunggulan daya saing ini terdiri dari Frio, V-nya itu kita punya value, R-nya rares gitu ya. Lalu kemudian immutable, susah ditiru, lalu kemudian bisa diorganize secara perusahaan. Lalu kemudian saat kita sudah punya competitive advantage, apalagi yang harus kita bisa utamakan? Customer satisfaction tentu. Mereka yang memesan terhadap layanan jasa kami gitu ya, ingin dilayani secara maksimal. Bahkan ada case-case tertentu yang memang saya lebih pingin oleh Mas Hembangnya langsung kan gitu ya. Secara sentuhan touch mungkin mereka menganggap perbedaan. Spesial rate dong berarti kalau Mas Hembang yang turun nih. Nah, maka dari itu sebenarnya kami sangat membuka itu untuk bisa ke depannya kami membuat standarisasi sehingga siapapun yang memberikan pelayanan kami bisa memberikan services yang semaksimal mungkin. Jadi competitive advantage, lalu kemudian kita berikan kepuasan kepada pelanggan. Terakhir ya kita harus kolaboratif, adaptif dan menerima kemajuan teknologi yang ada gitu ya. Kalau kita menganggap AI ini sebagai tantangan dan hambatan, tentunya ini akan menjadi sebuah disruption. Tapi kalau kita melihat ini adalah sebuah peluang, ya kenapa enggak kan gitu. Wah, keren. Kita akan lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu Mas Hembang. Kita lanjutkan pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Corporate Insight.